Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Siti Nisrina Najla dari kelas 9 Madinah 1 akan melakukan pembuktian proses denaturasi protein. Di sini alat dan bahan yang pertama adalah teflon dan spatula, yang kedua mentega, yang ketiga telur, tapi tidak semuanya ya, hanya yang diperlukan saja. Lalu cuci telur terlebih dahulu, pecahkan dan tuangkan di wadah kecil. Yang keempat, garam dan merica, tapi itu opsional. Di sini masukkan garam dan merica secukupnya saja. Lalu dikocok hingga rata. Oke, selanjutnya hidupkan kompor terlebih dahulu, lalu taruh mentega secukupnya pada permukaan atas teflon. Di sini Najla akan memberitahu pengertian denaturasi terlebih dahulu. Denaturasi adalah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur kuaterner, struktur tersier, dan struktur sekunder yang ada dalam keadaan asalnya dengan penerapan beberapa tekanan atau senyawa eksternal. Jadi si protein ini dia kehilangan strukturnya dari keadaan asalnya karena beberapa tekanan. Tekanan di sini itu adalah tekanan panas dari si apinya itu. Oke, jika sudah panas, masukkan telur yang tadi sudah kita kocok. Oke. Di sini kita membuat telur dadar terlebih dahulu. Selain panas itu ada tekanan basa kuat seperti asam, garam anorganik pekat, pelarut organik, misalnya alkohol atau kloroform. Di sini sudah matang, kita pindahkan ke piring dan pastikan apinya sudah mati. Lalu kita bisa menyantapnya dengan makanan lainnya. Di sini contohnya dengan mie. Oke, selanjutnya kita merebus telur. Di sini siapkan terlebih dahulu panci yang sudah berisi air, hidupkan kompor dan masukkan telur yang ingin direbus, lalu ditutup. Jika sudah matang, bisa dikeluarkan. Pastikan apinya sudah mati ya, lalu dipindahkan ke piring kecil. Ketika merebus telur, proses denaturasi lebih terlihat. Kenapa? Karena selama proses merebus telur, rantai asam amino yang terdapat dalam protein pada telur berubah dari aslinya sesuai suhu denaturasi. Memanaskan protein-protein tersebut awalnya menyebabkan protein terurai, kemudian protein-protein mulai mengumpul dan menggumpal bersama. Ketika terus dipanaskan sehingga membuat si putih telurnya kenyal dan kuning telur itu padat seperti di video ini. Nah, di sini terlihat kuning telurnya itu seperti hijau ke abu-abuan, itu karena besi sulfida. Besi sulfida ini dihasilkan dari zat besi yang terbebas dari fosfatin ketika terkena panas. Terima kasih.